Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita melalui Bible Study Online CK7. Nah, Ayub pasal 29 akan menjadi fokus pembacaan kita pada hari ini, yaitu mengenai kemuliaan yang dimiliki oleh Ayub dahulu dan kesengsaraan yang sekarang ini. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Sebelum kita menikmati proses pembelajaran ini, kita minta supaya kuasa Tuhan turun atas kita, mengurapi dan memberkati kita. Kita naikkan pujian, penyembahan di hadirat Tuhan dengan hati yang tulus. Kita rindukan Tuhan memimpin dan memberkati kita. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu
kasih-Mu melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau, oh Yesus. Kami percaya Kinamaya Shaka, Kinamaya Sirabo, Kinamaya Shanda, Yerebaya Sharabaya Si, Yarabaya Shanda, Kinamaya Si, Yaralaba, Yaralaba, Kinamaya Shanda, Yaralaba, Yaralaba, Yarabaya Si, Oh Namaya Si. Yeremaya Shana, Yarabaya So, Yarabaya Si. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan ku percaya tangan-Mu menjaga,
Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Baik keadaan yang baik maupun buruk, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati perenungan kami akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kuduskan kami semua, urapi kami, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus, berbicara kepada kami lewat pembacaan firman Tuhan di dalam Ayub pasal 29 ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ayub pasal yang ke-29 yang menjadi fokus bacaan kita pada hari ini. Nah, dalam buku Alkitab saya, pasal 29 dari kitab Ayub ini terdapat di dalam halaman 565. Saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini. Kita akan baca lebih dahulu ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Nah, apa yang kita baca ini adalah satu kerinduan yang keluar dari hati Ayub. Lalu dia mengenang masa lalu, bulan-bulan lalu. Sebelum semua peristiwa bencana, penderitaan hidup menimpa dirinya. Kehilangan semua yang dimilikinya, termasuk kesehatan dan bahkan sahabat-sahabat. Ayub itu terkenang kepada masa keemasannya saat dia masih muda di waktu-waktu lalu. Suatu kehidupan yang sangat-sangat mengagumkan dari seorang Ayub. Pasal 29 ini merupakan penggambaran kejayaan, kemuliaan yang dimiliki oleh Ayub sebelum masa penderitaannya. Ini pengungkapan yang sangat luar biasa. Saya kalau baca pelan-pelan sambil menyimak baru sungguh-sungguh menyadari, wow, hebat sekali seorang Ayub ya. Dia punya integritas diri yang sangat kuat. Dia menyadari sungguh bahwa Tuhan yang menyertai dia. Sejak dari remaja sampai mudanya, dia hormat takut akan Tuhan. Oleh karena sikap hati yang sedemikian kuat menghormati Tuhan, maka Tuhan memberkati Ayub dengan luar biasa. Hebatnya lagi, respon dia terhadap penyertaan Tuhan, terhadap berkat Tuhan. Kemanapun dia pergi melangkah, hari-harinya ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menyertai dan melindungi dia. Jadi dia sedang membandingkan kondisi sekarang ini dan kondisi masa lalu. Seolah-olah di waktu yang lampau itu Tuhan menyertai dia. Dibuktikan dengan apa?
segala berkat-berkat yang banyak, berkat-berkat jasmani, hikmat, pengertian. Orang semua menghormati dia. Berkat-berkat jasmani mengalir sedemikian luar biasa memenuhi kehidupan dari Ayub. Dan itu penggambaran dia bahwa Allah menyertai dia. Lalu sekarang ini, dibandingkan dengan kondisi sekarang penuh penderitaan, dia bukan lagi siapa-siapa, orang hanya membuang ludah kepadanya, orang tidak menatap wajahnya, orang pura-pura tidak mengenal dirinya. Dan dia berkesimpulan bahwa sekarang ini Allah tidak lagi menyertai dia. Allah tidak lagi bersama-sama dengan Ayub. Ini pengungkapan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian Tuhan dari pribadi Ayub. Dia mengalami sukacita yang luar biasa. Masa remajaku ketika bergaul karib dengan Tuhan. Nah, saya melihat bahwa setiap pribadi yang punya hubungan karib intim dengan Tuhan, dia akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Dia akan menikmati bahwa setiap langkah perjalanan hidupnya dalam penyertaan Tuhan. Di masa itu, Ayub tidak takut dengan kegelapan. Ayub tidak takut dengan ancaman. Ayub tidak takut dengan namanya kekurangan. Kenapa? Tuhan sanggup memenuhi. Dengan kata lain, baik di situasi dia ada di atas bukit maupun ketika dia ada di lembah, Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan tetap memberkati Ayub. Dikatakan di ayat yang kelima tadi, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ayub mengalami berkat Tuhan melimpah akibat hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga dirasakan bersama-sama oleh istri dan anak-anaknya. Anak-anaknya ada di sekelilingnya, itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi Ayub. Kenapa? Dia bisa mengajarkan hormat takut akan Tuhan kepada anak-anaknya dan menikmati indahnya hidup rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Ini hebat sekali, keluarga yang luar biasa. Kalau kita perhatikan pengungkapan Ayub di sini. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ini bicara penghasilan Ayub dari pemerahan minyak zaitun. Minyak zaitun, karena alat pemerahannya terbuat dari batu. Sehingga dari batu itu keluar minyak-minyak yang memberkati kehidupannya, memperkaya dia lebih lagi. Wow, hidup yang sangat diberkati. Tapi Ayub menandaskan sekali lagi bahwa akibat dia intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Allah, maka berkat Tuhan turun atasnya. Ini rahasia hidup dalam kelimpahan Tuhan adalah intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dampaknya adalah pemeliharaan yang luar biasa. Yang kedua, sukacita mengalir melimpah dalam kehidupan kita. Kalau pemeliharaannya itu tak pernah mengenal yang namanya musim gugur atau musim semi, musim kemarau ataupun musim hujan. Tak pernah mengenal musim-musim seperti itu. Allah tetap memelihara. Dalam kondisi susah maupun senang, Allah hadir menyertai dan memelihara. Tetapi yang luar biasa, sukacita yang dibagikan di tengah-tengah keluarga. Dan keluarga ini memuliakan Tuhan. Hebat sekali. Itu yang dialami oleh Ayub di masa mudanya. Diberkati dengan berkat materi, tapi jiwanya juga meluap dengan sukacita. Karena bukan saja pribadinya yang diberkati, namun orang-orang terdekatnya, keluarganya, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi pertama, mari ambil sikap seperti Ayub. Mengasihi Tuhan dan Tuhan
mengasihi Ayub, lalu memelihara Ayub sedemikian luar biasa. Saya percaya Roh Allah ada dalam diri kita, memampukan kita mengasihi Tuhan. Sebab apa? Sebab kasih-Nya, kemurahan Tuhan sudah lebih dulu menguasai dan memiliki kita. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dia lebih dahulu mencintai kita. Kita harus membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan hidup mengasihi Dia lebih lagi. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Saya akan pandu kita untuk membaca sekali lagi. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti berbicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Wow, luar biasa. Ayub bertumbuh menjadi seorang yang mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama. Bapak Ibu saudara Tuhan, tidak hanya keluarganya atau dirinya mengalami kebaikan Tuhan. Karakter yang terbentuk baik di tengah keluarga ini berdampak keluar, memberkati banyak orang. Kita baca tadi bahwa banyak orang susah ditolong. Banyak orang menderita, diangkat, dibebaskan dari penderitaannya. Mereka yang diperlakukan tidak adil, jalannya dibuat lurus, perkaranya dibuat adil. Orang yang berlaku curang, berlaku jahat, diremukan oleh Dia. Ini pribadi yang luar biasa. Dia mengasihi sesamanya. Sehingga setiap mata yang melihat mengatakan dia berbahagia. Dipuji dia. Setiap telinga mendengar tentang Ayub, mereka bersukacita karena hikmat dan kebaikan yang diperbuat oleh Ayub kepada setiap orang. Dia menolong orang-orang yang menderita, ditolong, dihibur. Dia berada di tengah-tengah orang yang susah. Dia hadir ketika orang membutuhkan. Ini pemimpin hebat. Saya kira dari bacaan ini saja sudah cukup memperingatkan kita, memanggil kita para pemimpin untuk bisa mempertegas panggilan kita. Kalau kita seorang pemimpin, mari belajar untuk hormat takut Tuhan, dan yang kedua, kasihi sesama. Lindungi jemaat Tuhan, kasihi jemaat Tuhan. Ya, perbaiki hidup kita lebih sungguh untuk punya hati peduli kepada kekurangan orang, peduli kepada orang-orang lemah, peduli kepada orang-orang tertindas. Itu panggilan Tuhan buat gereja Tuhan, lebih khusus kepada para pemimpin gereja. Hiburkan mereka yang susah dan jauhkan kejahatan dari seluruh hidup kita. Kalau lihat ada tindakan-tindakan kejahatan yang tidak beres, tidak adil, kita harus berani menentang, kita harus berani bicara. Itu yang Ayub lakukan. Tetapi ada kualitas berikutnya. Bukan saja peduli kepada sesama, namun hikmat. Ini poin ketiga. Ayub itu punya hikmat yang luar biasa.
Dia dikenal oleh banyak orang karena pengertiannya, karena ucapan-ucapannya, nasihat-nasihatnya. Itu membangkitkan orang, menggairahkan hidup orang, memberikan solusi. Wow, setiap nasihat disampaikan oleh Ayub, para pembesar kota terdiam. Orang-orang muda langsung mundur. Wih, ini orang berhikmat sekali. Ini orang perkataannya diurapi oleh Tuhan. Keren banget. Orang muda, orang tua, orang dewasa menghormati Ayub. Keren banget ini pribadi. Dia berada di tengah lapangan. Karena di zaman dahulu proses peradilan ada di pintu kota. Ketika Ayub mulai berbicara, orang tidak akan berani menyela. Selesai dia berbicara, tidak ada orang menyahut atau membantah. Tutup langsung. Benar apa yang dikatakan Ayub. Tepat solusi yang diberikan. Wah, itu keren. Ini orang terkenal kemana-mana oleh karena hikmat, oleh karena bijaksananya, dan kerendahan hatinya mau menolong sesama. Hebat ya. Orang jadi segan kepada Ayub. Ayub pada masa mudanya dianggap seperti seorang raja. Dan dia melihat sendiri. Dia seperti seorang raja duduk di singgasana. Dan memerintah dengan adil, dengan benar. Pantasan Ayub tidak terima dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Saat sekarang. Dia membandingkan itu. Sekiranya hal itu bisa kembali terulang lagi. Dia mengharapkan itu. Ya. Dan hidupnya kembali menjadi kesukaan dari banyak orang. Banyak orang, banyak mata, banyak telinga mengharapkan hadirnya si Ayub yang dulu. Tetapi apa daya, berbeda dengan kondisi yang sekarang ini ketika dia duduk dan termenung. Memperbandingkan kemuliaan yang dahulu serta kesengsaraan yang sekarang ini. Kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat 18 sampai ayat 25. Pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Ini kondisi di ayat 18 ini digambarkan, dia punya pemikiran menggambarkan dirinya seperti burung feniks. Burung feniks itu adalah burung yang menjadi mitologi dari bangsa Mesir yang punya usia 500 tahun sampai 1400 lebih. Ini burung berarti usia panjang ya. Nah, burung feniks kalau sudah memasuki masa tua dan kepengen mau hidup lebih lagi menjadi baru, dia akan membongkar bangkir dia punya sarang lalu membakar dia punya diri. Karena burung feniks ini digambarkan seperti cahaya ya, terang. Sehingga dari mulutnya bisa keluar api. Karenanya itu dalam mitologi bangsa Mesir ini burung feniks akan membakar dirinya dan membakar sarangnya bersama dengan semua yang ada di sekitarnya terbakar dan menjadi abu. Setelah menjadi abu, maka terjadi reinkarnasi seperti itu dipercaya ya oleh orang Mesir. Akan lahir, akan tumbuh atau akan muncul feniks yang baru, feniks yang muda. Nah, Ayub menggambarkan dirinya seperti itu. Sekiranya saya bisa mati sekarang dengan semua yang telah habis lebih dahulu, tinggal aku sendiri. Aku mengharapkan aku tumbuh lagi. Aku hadir lagi, aku pulih kembali. Dan menjadi baru, menjadi mudah, menjadi kuat. Lalu melanjutkan tugas seperti dahulu yang telah dia lakukan. Itu dari ayat 18. Kita lanjutkan. Ayat 19. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam
Mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Dan serih mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat. Seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Itu yang menjadi kerinduan Ayub. Setelah menggambarkan kerinduannya seperti burung feniks tadi, dia juga berharap Tuhan memulihkan dia, mengembalikan masa mudanya itu. Dan kembali melakukan seperti masa jayanya. Juga sikap orang terhadap dia. Ini penggambaran yang sangat agung tentang pribadi Ayub. Poin keempat dari hal mengenai Ayub ini. Penting sekali kita diingatkan, bolehlah menengok ke belakang mengenai kejayaan kita. Itu tidak salah. Kita dulu pernah menjadi orang hebat, orang kuat, orang terkenal, dihormati, disegani orang. Punya ini, punya itu, semua oke. Lalu sekarang kondisinya terbalik. Dan kita mengharapkan itu kembali lagi terjadi. Kita menyadari bahwa situasi yang sekarang ini ternyata kurang oke, kurang enak. Lalu kita mulai melamun lagi ke belakang. Tapi ingat, segera sadarlah dari lamunanmu itu. Jangan berpatokan terus di belakang sana. Dulu saya. Tanyakan kepada diri. Sekarang apa yang mau kau lakukan? Dulu saya dekat dengan Tuhan. Dulu saya melayani dengan hebat, dengan luar biasa. Itu sudah past tense. Pertanyaannya sekarang ini. Apa yang kita lakukan? Saat ini apa yang kita lakukan? Lihat dirimu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan saat ini. Sekarang ini. Tidak salah mengenang masa lalu. Tetapi kita tidak hidup di masa lalu tinggal sejarah. Hari ini Tuhan berperkara dengan kita. Dan hari esok adalah harapan. Hari esok ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Karena itu periksalah hidup kita hari ini. Tanyakan kepada Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidupku. Melalui hidupku untuk hari ini. Apakah engkau tetap setia kepada Tuhan hari ini? Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan hari ini? Dan seterusnya. Apakah engkau dan keluargamu oke, rukun, baik sampai hari ini? Kalau hari ini kita pelihara sungguh-sungguh, meraih kemenangan di hari ini, esok pasti Tuhan juga menyertai dan kita akan meraih kemenangan. Masa kejayaan dulu itu baik, tapi jangan dinabobokan oleh masa lalu. Kenyataan itu sudah berlalu, sudah lewat. Ya, Ayub pada masa ini, sementara dia merenungkan kondisi hidupnya, tidak lagi menjadi pribadi yang menuntun orang ke arah yang baik, tidak lagi memberi sukacita kepada orang yang berduka, tidak lagi bisa menolong orang yang berputus asa. Karena kondisi dirinya juga membutuhkan hal itu. Membutuhkan semua pertolongan, membutuhkan sukacita. Tapi bagaimana bisa terjadi? Semua berbeda. Namun puji Tuhan, pada pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat bagaimana perjalanan terus berlangsung. Pergumulan terus dilakukan. Sampai Ayub mengalami pemulihan. Ternyata apa yang diharapkan di sini dapat terjadi. Cuma modalnya satu, sederhana. Takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita mengalami masa-masa sulit sekarang ini, bukan akibat karena dulu saya setia, dulu saya rajin, dulu saya akrab dengan Tuhan.
Kok keadaan sekarang berbeda? Jangan salahkan masa lalu. Ambil pelajaran berharga dari masa lalu. Jangan berhenti untuk setia kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi untuk menguji kita. Benarkah kesetiaan kita kepada Dia tanpa embel-embel? Kalau kita mau setia, mau bergaul karib dengan Tuhan karena kita mengasihi Dia, maka saya percaya pemulihan dari Tuhan akan turun atas kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan mengembalikan masa muda kita seperti kekuatan Raja Wali. Pulih kembali, bangkit kembali, dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dari pasal 29 kitab Ayub ini, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Engkau mengasihi kami. Setiap respon kami di hadirat-Mu, Engkau memperhitungkannya. Kami mengucap syukur, Engkau memberkati kami dengan limpahnya. Engkau memberikan sukacita bagi kami. Ketika kami ada di hadirat-Mu, sukacita-Mu melimpah, mengalir, kami rasakan damai sejahtera Allah. Dan sukacita itu juga dirasakan oleh keluarga kami. Selain keluarga kami, juga orang-orang di luar sana merasakan menikmati hadirat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Hidup yang diubahkan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang diberkati. Tidak hanya kami nikmati sendiri, tetapi juga dinikmati oleh orang lain. Sehingga oleh hal itulah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Orang mendengar, orang menyaksikan, orang melihat bahwa Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Ketika umat-Mu disertai, diberkati oleh Tuhan, maka semua mata melihat betapa agungnya Tuhan, betapa hebatnya Allah kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua umat-Mu. Jadikan kami berkat dari setiap panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dan apa yang bisa kami kerjakan. Biar kiranya kami maksimalkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.